Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putriani dengan NIM 23046011. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah jantung dari segala proses belajar mengajar. Tanpa kurikulum yang terencana dengan baik, sulit bagi institusi pendidikan untuk mencetak lulusan yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Tapi bagaimana caranya agar kurikulum tidak hanya menjadi sekedar kumpulan mata pelajaran, melainkan sesuatu yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi siswa? Jawabannya ada pada administrasi kurikulum, yaitu sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa, institusi pendidikan, dan industri. Selanjutnya, mengapa administrasi kurikulum itu penting? Bayangkan, seorang mahasiswa yang lulus dengan nilai akademik tinggi tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ini bukan cerita baru, ini adalah masalah nyata yang masih terus terjadi. Banyak lulusan yang harus mengikuti pelatihan tambahan atau bahkan belajar ulang keterampilan tertentu agar bisa bersaing di dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Oleh karena itu, administrasi kurikulum harus dilakukan dengan cermat agar pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang berpengetahuan luas tetapi juga siap pakai. Administrasi kurikulum tidak hanya sekedar mengatur daftar mata pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa benar-benar bisa mempersiapkan mereka untuk tantangan nyata di luar kelas. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk dalam administrasi kurikulum? Nah, administrasi kurikulum mencakup 4 aspek utama. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di perencanaan ini ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan industri, yaitu keterampilan apa yang sedang dicari oleh perusahaan saat ini. Yang keempat, menyusun materi pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis. Yang kedua, ada pengorganisasian kurikulum. Di sini terbagi ada 3. Mengalokasikan sumber daya, baik tenaga pengajar maupun fasilitas pendukung, mengatur jadwal pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan memastikan keseimbangan antara teori dan praktik. Terus memastikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving siswa. Yang ketiga ada pelaksanaan kurikulum. Di sini ada menggunakan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Terus mendorong kerjasama antara kampus atau sekolah dengan dunia industri, misalnya dengan program magang atau project based learning. Memastikan bahwa dosen dan guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Yang terakhir, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Di sini melakukan survei kepada lulusan dan perusahaan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Terus melihat tren perubahan di dunia kerja dan memperbarui kurikulum secara berkala agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, menggunakan feedback dari siswa, guru, dan pihak industri untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa tantangan dalam administrasi kurikulum? Nah,
Meskipun sudah banyak perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, masalah klasik masih muncul seperti kurikulum yang terlalu kaku dan tidak bisa mengikuti perkembangan industri yang cepat, ketidakseimbangan antara teori dan praktik, sehingga lulusan kurang siap menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, minimnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri, sehingga kebutuhan pasar kerja seringkali tidak terakomodasi dengan baik. Kurangnya pelatihan bagi tenaga mengajar, sehingga mereka kesulitan mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih efektif. Tantangan ini hanya bisa diatasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan pendidikan. Pendidikan bukanlah sesuatu yang statis, ia harus terus berkembang agar tetap relevan. Selanjutnya, peran guru dan dosen dalam administrasi kurikulum. Guru dan dosen bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan siswa, yang paling memahami tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka harus yang pertama, berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum, menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek agar siswa lebih siap menghadapi dunia nyata. Seterusnya, membantu siswa mengembangkan keterampilan lunak atau soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Berkolaborasi dengan dunia industri untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan tetap relevan. Selanjutnya, bagaimana kurikulum bisa lebih relevan dengan kebutuhan industri? Nah, yang pertama yaitu dengan melibatkan dunia industri dalam penyusunan kurikulum. Di dalamnya ada mengadakan diskusi dengan perusahaan untuk memahami keterampilan apa yang dibutuhkan di masa depan. Dan menerapkan konsep link and match, di mana dunia pendidikan dan dunia industri saling bekerja sama. Yang kedua, mengintegrasikan magang dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini mahasiswa dan siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mendapat pengalaman langsung di lapangan. Program magang yang lebih terstruktur akan membantu siswa memahami tantangan dunia kerja sejak dini. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. E-learning dan pembelajaran digital bisa menjadi alat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan simulasi dan studi kasus berbasis teknologi dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang fleksibel. Seperti kurikulum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, bukan sesuatu yang kaku dan sulit diubah. Dan harus ada evaluasi rutin agar kurikulum selalu sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Nah, dari penyampaian tadi dapat saya simpulkan administrasi kurikulum bukan hanya sekedar mengatur daftar mata pelajaran, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah dan kampus benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata. Jika kurikulum tidak diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, maka lulusan akan terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, semua pihak pendidikan, pemerintah, dunia industri, hingga siswa sendiri harus terlibat dalam mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang bagaimana membekali generasi muda dengan keterampilan yang benar-benar berguna bagi masa depan mereka. Dengan administrasi kurikulum yang baik, kita bisa memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga mencetak individu yang siap menghadapi tantangan dunia. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.